Steel horse, force and hellfire, two wheels, one unholy desire. Come to the mountain, defying the pain. Polygon screaming slay. Slap the earth, ride the storm, a new breed born. Polygon, Polygon, unleash the beast within. Polygon, Polygon, victory we always win. Halo teman-teman, selamat datang di channel Teras Rumah. Kalau hari ini kita melihat sepeda Polygon yang dipakai di Amerika, Eropa, ataupun Australia, banyak orang yang mengira itu merek dari luar. Padahal, sepeda itu dibuat di Indonesia dan ceritanya tidak dimulai dari ambisi untuk menaklukkan dunia, tapi dari kebutuhan yang sangat sederhana. Yuk kita bahas semuanya di channel Teras Rumah. Awal tahun 1990-an, Indonesia sebenarnya sudah mengenal sepeda modern, tapi posisinya jelas. Indonesia adalah pasar, bukan pemain utama. Sebagian besar sepeda berkualitas datang dari luar. Kalau ada produksi lokal, biasanya untuk segmen murah. Di titik ini, belum ada bayangan bahwa sepeda buatan Indonesia bisa dipakai di negara-negara maju. Polygon lahir dari PT Insera Sena, perusahaan yang berdiri di akhir tahun 1980-an dan berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur. Di awal berdiri, Insera tidak langsung bicara soal merek global. Fokusnya justru ke satu hal, yaitu bagaimana membuat sepeda dengan kualitas yang konsisten. Bukan yang paling canggih, tapi yang bisa diandalkan. Masuk akhir tahun 1990-an, Polygon mulai serius membangun merek sendiri. Di saat banyak produsen memilih jadi OEM penuh atau hanya mengisi pasar lokal, Polygon memilih jalur yang lebih sulit, yaitu membangun merek Indonesia dengan standar internasional. Ini keputusan yang beresiko, karena artinya kualitas tidak bisa setengah-setengah. Polygon mulai menembus pasar luar negeri di awal tahun 2000-an, bukan langsung Amerika ataupun Eropa, tapi pasar yang lebih realistis, yaitu Asia, Australia, dan negara dengan kultur sepeda yang kuat. Ekspornya bertahap, volume tidak besar, tidak banyak diberitakan. Tapi di situ ada satu hal yang penting terjadi. Produk Indonesia mulai dipakai dan diuji di luar negeri. Polygon tidak berhenti di produksi, mereka mulai mengembangkan desain sendiri, menguji geometri rangka, mengikuti standar keselamatan internasional. Ini adalah langkah yang krusial, karena pasar global tidak peduli sepeda itu dibuat di mana, yang mereka pedulikan adalah aman atau tidak, nyaman atau tidak. Masuk tahun 2010-an, nama Polygon mulai dikenal di pasar besar. Sepeda Polygon masuk ke Amerika Serikat, dipakai di Eropa, dan dijual resmi di Australia. Bukan sebagai produk murah, tapi sebagai mid-range bike dengan kualitas yang kompetitif. Disinilah persepsi mulai berubah. Indonesia bukan cuma perakit, tapi produsen sepeda yang serius. Salah satu langkah penting Polygon adalah masuk ke dunia balap. Polygon membentuk Polygon UR Team.
tim balap mountain bike yang ikut kompetisi internasional. Ini bukan soal menang saja, karena balap adalah tempat untuk menguji produk, tempat untuk menguji desain, dan tempat untuk menguji daya tahan sepeda. Sepeda yang dipakai atlet profesional harus sanggup menghadapi kondisi yang sangat ekstrim, dan sepeda itu bisa dibuat di Indonesia. Saat pandemi, permintaan sepeda global melonjak. Banyak produsen kewalahan. Di sini, kapasitas produksi Polygon di Indonesia menjadi keuntungan. Dengan pabrik yang besar dan terintegrasi, Polygon bisa menjaga suplai, menjaga kualitas, dan memenuhi pasar ekspor. Dan nama Polygon semakin muncul di toko sepeda di luar negeri. Kenapa sepeda Indonesia bisa diterima di dunia? Jawabannya, karena kualitas yang konsisten, harga yang masuk akal, desain yang mengikuti selera global, produksi terkontrol, bukan asal banyak. Polygon tidak menjual cerita nasionalisme, mereka menjual produk yang bisa bekerja. Di Amerika ataupun Eropa, banyak orang membeli Polygon tanpa tahu merek itu berasal dari Indonesia, dan itu justru menunjukkan satu hal penting. Produk ini berdiri karena kualitas, bukan dari label negara. Keberhasilan Polygon memberi efek panjang, yaitu membuka mata pasar global, menaikkan reputasi manufaktur Indonesia, membuktikan bahwa industri non-otomotif juga bisa diekspor. Ini bukan cerita satu produk, tapi soal kemampuan industri. Perjalanan Polygon bukan cerita instan. Ia dibangun pelan-pelan, dari pabrik lokal ke pasar regional, lalu ke pasar dunia. Hari ini, sepeda buatan Indonesia dipakai untuk olahraga, balapan, komuting, hingga petualangan lintas negara, dan sebagian besar penggunanya tidak pernah bertanya, ini buatan mana? Karena yang mereka rasakan satu, sepeda ini layak dipakai, dan disitulah Indonesia akhirnya hadir di dunia, bukan lewat slogan, tapi lewat produk. Demikian cerita dari channel Teras Rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Salam Teras Rumah.